saya nggak bisa membayangkan gimana kalau punya tetangga dan setiap hari dia menumpang BAB di rumah kita. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Sejarah baru di Indonesia telah berhasil dicetak oleh seorang gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tahu tidak, sejak Nabi Adam diturunkan di muka bumi, baru pertama kali ini ada seorang gubernur dihukum oleh hakim untuk mengeruk kali. Luar biasa kan? Inilah prestasi Anies Baswedan yang belum pernah bisa dicapai oleh seorang gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Bahkan sejak di era Gubernur Ali Sadikin hingga di era Ahok dan Jokowi, belum pernah ada seorang gubernur yang dihukum untuk mengeruk kali. Luar biasa memang gubernur pujaan gadrun ini. Dan seperti prediksi saya sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya, Anies Baswedan pun mengajak seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk ikut kerja bakti mengeruk lumpur di kali. Lah ini apa-apaan coba? Wong dia yang dihukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN atas kesalahannya. Tapi kok bisa malah warga DKI Jakarta ini diminta untuk kerja bakti membantu ngeruk kali coba? Lah kalau begini, terus apa gunanya ada pemerintahan? Apa gunanya mereka ini digaji? Padahal di saat menghambur-hamburkan anggaran APBD DKI Jakarta, gubernurnya ini nggak pernah mengajak warga masyarakatnya. Lah kok giliran dihukum ngeruk kali, malah warganya diminta untuk ikutan kerja bakti coba. Lah ini gimana coba? Dan seperti biasa, supaya terlihat lebih keren kan, maka istilah mengeruk kali pun diganti oleh Anies Baswedan dengan istilah menggerebek lumpur. Luar biasa memang gubernur ahli kata-kata ini. Nah, ada saja istilah yang digunakan. Dulu istilah menggusur juga diganti menggeser. Rumah susun diganti dengan istilah rumah lapis. Dan lain-lain. Tapi mungkin ya masih banyak yang belum tahu. Kok bisa sih Anies Baswedan ini sampai dihukum oleh pihak pengadilan untuk mengeruk kali Mampang? Nah, jadi ceritanya itu begini. Pada bulan Agustus 2021, Anies Baswedan ini digugat oleh 7 warga yang tergabung sebagai solidaritas korban banjir ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Jadi 7 penuntut tersebut merupakan warga DKI Jakarta yang menjadi korban banjir pada awal tahun 2021. Bahkan salah satu penuntut tersebut mengaku pernah kebanjiran hingga setinggi 2 meter coba. Lah ini kan parah sekali. Nah, pihak pengadilan atau PT UN akhirnya mengabulkan gugatan warga tersebut. Dan Anies pun dihukum untuk mengeruk kali Mampang hingga ke kawasan Pondok Jaya. Dan yang mengejutkan adalah ternyata kali Mampang terakhir kali dikeruk pada tahun 2017 coba. Lah ini kan parah sekali. Ya meskipun hal tersebut sempat dibantah oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Tapi jujur saja kalau ditanya lebih percaya siapa? Ya saya akan lebih percaya warga korban banjir lah. Bener gak? Masa percaya sama pembohong? Ya, tapi perlu diketahui juga bahwa memang penanganan banjir di era Anies Baswedan selama ini tidak pernah serius. Anggaran untuk penanganan banjir saja ini dipangkas coba. Lah ini kan parah sekali. Semuanya ini terkesan hanya berjalan di tempat dan terlalu banyak sekali retorika. Hampir 5 tahun menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, saya perhatikan tidak ada pekerjaan konkret yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam menangani persoalan banjir. Ya, kecuali hanya bikin lubang sumur resapan untuk menghabiskan anggaran. Ya, sekarang coba perhatikan saja proyek normalisasi Kali Ciliwung yang dulu pernah dikerjakan di era Jokowi dan Ahok. Kini programnya ini mandek, tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan coba. Lah ini kan parah sekali. Tapi mungkin ya masih ada yang bertanya, kenapa sih tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan? Ya, permasalahannya adalah karena Anies Baswedan ini tidak bisa melakukan pembebasan lahan. Itulah yang mengakibatkan proyek normalisasi Sungai Kali Ciliwung ini mandek sampai sekarang.
Memang ya, persoalan pembebasan lahan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak proyek-proyek mandek juga akibat pembebasan lahannya ini tak kunjung bisa diselesaikan. Dari sini saja terlihat jelas bahwa memang Anies Baswedan tidak sepiawai Ahok dan Jokowi dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka ini mau direlokasi. Padahal jika warga yang berada di bantaran Kali Ciliwung bisa direlokasi, maka pembangunan normalisasi kali bisa langsung dilakukan oleh pihak pemerintah pusat. Jadi ada sinergitas. Pihak Pemprov DKI Jakarta bertugas untuk melakukan pembebasan lahan, kemudian pihak pemerintah pusat yang melakukan pembangunan normalisasi sungai. Nah, disitulah tercipta kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pihak Pemprov DKI Jakarta. Ya, tapi sayang hal itu tidak terjadi di era sekarang, di era Anies Baswedan. Ya, tahu sendiri kan, gubernurnya ini tidak pernah satu frekuensi dengan pihak pemerintah pusat. Dan permasalahan ini sekaligus menjawab banyak kritikan dari kadrun-kadrun itu. Mengapa dulu Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya akan lebih mudah mengatasi banjir jika menjadi presiden? Ya karena Jokowi ini paham bahwa apabila dirinya menjadi presiden, maka Ahok secara otomatis akan menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Dan kalau Ahok menjadi gubernur, maka kerjasamanya bisa semakin mudah. Mau kerjasama apapun, ini menjadi mudah. Karena memang keduanya ini satu frekuensi. Jadi tidak seperti gubernur sekarang ini. Masa ngeruk kali saja sampai menunggu harus diperintah oleh pihak pengadilan coba. Nah, asal tahu juga, akibat normalisasi Kali Ciliwung ini mandek di era Anies Baswedan, Menteri Basuki pun sempat pernah kecewa. Lah gimana nggak kecewa coba? Dari sepanjang 33 km Kali Ciliwung yang harus ditangani, total ini baru 16 km yang sudah dinormalisasi. Dan itu pun dikerjakan di eranya Ahok coba. Lah ini kan menandakan parah sekali di era kepemimpinan Anies Baswedan. Benar gak? Dan terbukti daerah yang sudah dinormalisasi pun sudah terbebas dari banjir parah yang sebelumnya sering terjadi. Nah, di era Anies Baswedan juga berjanji katanya mau melakukan naturalisasi sungai. Terus sekarang mana buktinya? Mana wujudnya? Kan nggak ada. Hingga masa jabatannya mau berakhir pada bulan Oktober 2022 nanti, janji naturalisasi Anies Baswedan pun tak kunjung terrealisasi. Dan yang lebih lucunya lagi adalah di saat taman-taman terendam oleh banjir, Anies Baswedan pun mengklaim bahwa memang taman-taman di Jakarta itu dijadikan tempat untuk parkir air coba. Luar biasa kan? Ya, tapi biar saya nggak dikira bikin hoax ya, silakan ditonton terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Ada taman yang posisinya di samping sungai. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air bukan? Ya memang begitu, nanti ketika musim kering, air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi, Nah gimana? Luar biasa kan penjelasan dari seorang gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pujaan kadrun ini? Memang kalau soal menata kata-kata ya, Anies Baswedan ini adalah juaranya. Jujur saja, saya tidak percaya dengan mulut manis seorang Anies Baswedan. Ya, saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bahwa Jakarta ini tidak seindah seperti narasi dan foto-foto yang diposting oleh Anies Baswedan melalui media sosialnya. Asal tahu saja, masih ada banyak sekali kawasan kumuh di wilayah DKI Jakarta. Bahkan masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki jamban. Dan kejadian pada minggu lalu sekaligus membuktikan, yaitu ketika meninggalnya seorang warga akibat terperosok dari toilet helikopter dan terbawa arus di Kali Ciliwung. Coba bayangkan saja, Provinsi DKI Jakarta dengan APBD yang mencapai hingga 82 triliun lebih, tapi masih ada warganya yang tidak punya jamban coba.
Lah ini kan parah sekali. Jadi mereka ini terpaksa bikin toilet dari bambu berukuran kecil dengan pintu seadanya. Jadi kotorannya itu dibuang ke kali coba. Coba bayangkan, itu DKI Jakarta loh. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Malah Pemprov DKI Jakarta juga menyarankan bagi warga yang belum punya WC, maka sebaiknya menumpang BAB di rumah warga lainnya. Luar biasa memang solusi Pemprov DKI Jakarta ini. Jujur saja ya, saya nggak bisa membayangkan gimana kalau punya tetangga dan setiap hari dia menumpang BAB di rumah kita. Ya saya kira sebaik-baiknya tetangga ya bakalan risih juga lah. Bener gak? Kalau boleh usul ya, daripada harus numpang BAB di rumah tetangga, apa gak sebaiknya numpang BAB di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Nah, gimana? Setuju kan? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat Gubernur DKI Jakarta, teruslah berkata-kata tanpa harus bekerja. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.